Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika di berandamu tampil video ini, maka itu salah satu petunjuk dari Allah Ta'ala khusus kepada dirimu. Dan luangkan waktumu untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kelak menjadi saksi dan bisa memberi syafaat pada timbangan amal kalian di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, seringkali kita berpikir bahwa sholat tahajud adalah tentang bagaimana kita bergegas mengambil wudhu dan berdiri di atas sajadah. Tetapi apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita sebuah urutan atau adab sebelum sholat tersebut kita kerjakan. Dan banyak di antara kita bangun malam karena rutinitas. Tapi kunci agar rutinitas itu berubah menjadi pahala yang berat di timbangan akhirat adalah dengan niat. Dengan apa? Dengan niat. Ketika kita terbangun, jangan langsung beranjak karena kewajiban. Jadi niatkan di dalam hati, ya Allah, saya bangun bukan sekedar karena terbangun, tapi saya ingin mengikuti tuntunan Nabi-Mu. Kemudian saat detik demi detik ya yang kita lalui ya di kamar tidur itu nanti bisa dicatat sebagai ibadah. Kemudian sunnah pertama bangun tidur bukanlah langsung berdiri, melainkan duduk. Jadi dalam bahasa Arab ada perbedaan antara jalasa dan qa'ada. Jadi duduk yang diajarkan adalah sebuah proses menenangkan diri dari posisi tidur ke posisi duduk. Nah, mengapa ini penting? Ya, secara kesehatan ini adalah cara terbaik mengondisikan tubuh agar tidak kaget. Dan secara spiritual, duduk sejenak setelah terbangun adalah bentuk penghormatan ya kepada proses bangunnya jiwa. Jadi saat kita duduk ya rasakan kesadaran itu hadir. Yang mana ini adalah langkah awal yang sangat sederhana tapi sering terlewatkan. Jadi jangan hanya bangun lalu berdiri, tetapi duduklah sejenak dan hadirkan kesadaran bahwa kita sedang bersiap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sunnah yang kedua setelah duduk adalah membersihkan bekas-bekas kantuk di mata menggunakan tangan. Mungkin kita bertanya bagian tangan mana yang harus digunakan. Ya, beliau tadi menjelaskan bahwa Nabi memberikan fleksibilitas di sini. Kita bisa menggunakan telapak tangan, punggung tangan, atau jemari. Kemudian setelah kita mengusap atau membersihkan mata ya menggunakan tangan, ini sebenarnya sedang menyempurnakan kesadaran kita, menghilangkan sisa-sisa kemalasan dan menyiapkan diri dengan kondisi yang lebih segar untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah duduk dan membersihkan mata, ada satu amalan utama yang pahalanya luar biasa, yaitu membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran, mulai dari ayat 190 sampai dengan ayat ke-200.
Yang mana ayat-ayat ini adalah ayat tentang tadabbur alam dan zikir. Jadi membacanya di sepertiga malam adalah cara kita membuka pintu rahmat Allah sebelum lisan kita memulai bacaan sholat tahajud. Dan jangan khawatir jika kita menghitungnya dan mendapatinya jumlahnya adalah 11 ayat. Dan dalam bahasa hadis, angka 10 ini seringkali merujuk pada hitungan yang mendekati 10. Yang terpenting bukanlah perdebatan angkanya, melainkan bagaimana ayat-ayat penuh makna ini meresap ke dalam hati kita, menguatkan iman dan mempersiapkan jiwa kita untuk berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudaraku, sholat tahajud ini adalah waktu di mana Allah turun ke langit. Dan adab-adab kecil yang diajarkan Nabi bukan untuk mempersulit kita, melainkan untuk menjaga kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita coba malam ini, saat bangun duduklah sejenak, mengusap wajah kita dan membaca 10 ayat penutup di surat Ali Imran. Mungkin terasa berat di malam pertama, tapi ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten dan istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menghidupkan malam-malam kita dengan sunnah-sunnah yang dicintainya. Semoga setiap langkah kecil kita menjadi saksi kebaikan di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, seringkali kita berpikir bahwa sholat tahajud adalah tentang bagaimana kita bergegas mengambil wudhu dan berdiri di atas sajadah. Tetapi apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita sebuah urutan atau adab sebelum sholat tersebut kita kerjakan. Dan banyak di antara kita bangun malam karena rutinitas. Tapi kunci agar rutinitas itu berubah menjadi pahala yang berat di timbangan akhirat adalah dengan niat. Dengan apa? Dengan niat. Ketika kita terbangun, jangan langsung beranjak karena kewajiban. Jadi niatkan di dalam hati, ya Allah, saya bangun bukan sekedar karena terbangun, tapi saya ingin mengikuti tuntunan Nabi-Mu. Kemudian saat detik demi detik ya yang kita lalui ya di kamar tidur, itu nanti bisa dicatat sebagai ibadah. Kemudian sunnah pertama bangun tidur bukanlah langsung berdiri, melainkan duduk. Jadi dalam bahasa Arab ada perbedaan antara jalasa dan qa'ada. Jadi duduk yang diajarkan adalah sebuah proses menenangkan diri dari posisi tidur ke posisi duduk. Nah, mengapa ini penting? Ya, secara kesehatan ini adalah cara terbaik mengondisikan tubuh agar tidak kaget. Dan secara spiritual, duduk sejenak setelah terbangun adalah bentuk penghormatan ya kepada proses bangunnya jiwa. Jadi saat kita duduk
ya rasakan kesadaran itu hadir. Yang mana ini adalah langkah awal yang sangat sederhana tapi sering terlewatkan. Jadi jangan hanya bangun lalu berdiri, tetapi duduklah sejenak dan hadirkan kesadaran bahwa kita sedang bersiap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sunnah yang kedua setelah duduk adalah membersihkan bekas-bekas kantuk di mata menggunakan tangan. Mungkin kita bertanya bagian tangan mana yang harus digunakan. Ya, beliau tadi menjelaskan bahwa Nabi memberikan fleksibilitas di sini. Kita bisa menggunakan telapak tangan, punggung tangan atau jemari. Kemudian setelah kita mengusap atau membersihkan mata, ya, menggunakan tangan, ini sebenarnya sedang menyempurnakan kesadaran kita, menghilangkan sisa-sisa kemalasan dan menyiapkan diri dengan kondisi yang lebih segar untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah duduk dan membersihkan mata, ada satu amalan utama yang pahalanya luar biasa, yaitu membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran, mulai dari ayat 190 sampai dengan ayat ke-200, yang mana ayat-ayat ini adalah ayat tentang tadabbur alam dan zikir. Jadi membacanya di sepertiga malam adalah cara kita membuka pintu rahmat Allah sebelum lisan kita memulai bacaan sholat tahajud. Dan jangan khawatir jika kita menghitungnya dan mendapatinya jumlahnya adalah 11 ayat. Dan dalam bahasa hadis, angka 10 ini seringkali merujuk pada hitungan yang mendekati 10. Yang terpenting bukanlah perdebatan angkanya, melainkan bagaimana ayat-ayat penuh makna ini meresap ke dalam hati kita, menguatkan iman dan mempersiapkan jiwa kita untuk berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudaraku, sholat tahajud ini adalah waktu di mana Allah turun ke langit. Dan adab-adab kecil yang diajarkan Nabi bukan untuk mempersulit kita, melainkan untuk menjaga kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita coba malam ini, saat bangun duduklah sejenak, mengusap wajah kita dan membaca 10 ayat penutup di surat Ali Imran. Mungkin terasa berat di malam pertama, tapi ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten dan istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menghidupkan malam-malam kita dengan sunnah-sunnah yang dicintainya. Semoga setiap langkah kecil kita menjadi saksi kebaikan di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.